selamat malam, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi di program Saatnya Perempuan Bicara yang menemani minggu malam Anda nih, supaya ntar Seninnya cukup semangat memulainya ya. Saya nggak sendiri di sini, saya Bagas Manisa akan ditemani oleh sister-sister saya yang sudah hadir dan cantik-cantik. Ada spesial juga nih ya. Saya mau kenalin dulu, ada Sahila Hisyam. Halo, selamat malam. Nah, kemudian selain Sahila Hisyam di sebelahnya langsung nih ada Kak Olga Lydia. Hai, apa kabar? Dan yang baru balik dari Tour de France ya, balap sepeda ya, atlet balap sepeda kita ada Lolita Agustin. Lolita, welcome aja. Sister, udah lama banget lo gak ketemu. Apa kabar kalian? Baik, kangen banget sama Loli. Iya, kangen banget, parah. Kangen kita bincang-bincang bareng di Benar. Saatnya Perempuan Bicara. Aduh nih ngomongin bincang karena ada Loli, aku juga langsung pengen nanya nih kan, lagi hangat ya, ramai soal tayangan sinetron yang dinilai tidak pantas. Iya benar, itu rame banget dari kemarin. Nah, selain itu juga ada juga isu yang hangat nih soal Kementerian Agama yang kemudian membuat keputusan yang mungkin tidak favorit saat ini ya, bahwa tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini. Dan dengan segala instability atau tidak kurang stabilan ya ekonomi kita, gimana kira-kira nih? Kepada siapakah kita harus mengadu? Iya, gimana dong Loli? Pusing Iya, ya, kita mesti makin hari mencari cari pakar. Pakar ya, Pakar orang ya. yang sangat senior, tokoh yang sudah sangat mengungguli banyak sekali atau menjadi ekspertis banyak sekali di dalam bidangnya ya. Tapi hati-hati nih, sister. Nanti Kenapa tuh? kalau Karena hati-hati apa? kita kena kepret loh. Kepret apa? Agak ngeri ya. Jadi Kepret makanya, apa itu? makanya karena dikenal sebagai Raja Wali ngepret. Oh. Berarti bye-bye kita bisa kena kepret Raja Wali. Langsung saja ya. Kira-kira ini Raja Walinya udah mendarat belum ya? Sudah langsung saja kita panggil nih ya. Ekonom senior kita Pak Riza Ramli. Selamat malam Pak. Saya sedang mencari di manakah sayapnya. Sayap. Apa kabar? Boleh dipegang mic-nya. How are you sir? Apa kabar? Baik, Bagus. Baik. Oke. Pas banget nih Bang, karena tadi dibuka dengan perbincangan tentang jurus Raja Wali ngepret. Aku jadi penasaran, sebetulnya asal muasalnya julukan itu muncul itu dari mana sih? Emangnya siapa yang mau dikepret sama Bang RR waktu itu? Lolita, saya waktu kecil tukang baca cerita silat. Wow. Nah, memang ada cerita Raja Wali, iya kan? Oh, Nah, Raja Wali itu ada dua Riza Ramli. Raja Wali ngepret itu tangan kiri. Pak Riza. Oke. Tangan kiri untuk mengubah kultur. Ya, kultur gak efisien, kultur KKN, ini kita kepret. Itu ada di bacaannya itu. Ya kita kembangin sendiri. Tapi Bang, boleh yang ini kanan, nggak sih? Yang kanan. itu jurus Raja Wali bangkit. Oh, ada kepret, ada bangkit. Nah, media senengnya yang kepretnya. Kepretnya. Rame. Lucu. Tapi yang waktu itu pertama kali kena kepret Raja Wali itu siapa Bang kalau boleh tahu? Enak aku ngomong kepretnya tuh kepret. Kepret. Puas gitu jadinya. Iya. Sahila, begitu dilantik, saya pidato kan. Langsung kita kepret dua hal. Satu, saya minta pembelian pesawat long range Garuda dihentikan. Karena ini bakal ngerugi nih, gini. Yang kedua, proyek listrik 35.000 watt supaya di scale back, nanti PLN rugi. Nah, saya habis di media, ya, sok tahu, sok ngerti, apa segala macam, ya kan? Habis kita dihajar. Tapi kenyataannya semua ramalan saya benar. Hari ini PLN kan ngeruginya besar sekali. Kemudian Garuda kan tahu kan? Nyaris bangkrut gitu loh. Bang RR, Ya, maaf boleh saya dilepas waktu kalau itu kurang nyaman Mas. Nggak apa-apa, Ferry? barusan Kurang dibuka nyaman gitu. boleh nggak Kita ya? tetap protokol boleh, kesehatan, boleh. tapi Pakai Pak Riza masker aja yang buka, kita lain. tetap pakai masker yang lain. Lanjut aja Bang. Seminggu sebelum saya dilantik jadi Menko-nya Pak Jokowi, saya ketemu dia, saya bilang, Mas ini hati-hati nih, Garuda bakal bleeding lagi, bakal bangkrut lagi. Gimana caranya Mas Rizal? Ya batalin lah pembelian pesawat dan gini-gini. Tapi Bang RR tuh termasuk berani loh gitu menindaki sampai seperti itu, berani untuk berbicara seperti itu. Emangnya nggak takut Bang? Dari muda sih, Iya. dari muda memang kita badung. Tetapi yang mengubah saya menang pertukaran pelajar di Jepang.
di Tokyo. Saya kaget, kok bisa Jepang penduduknya banyak, daerahnya kecil, batu karang, kok hidupnya bisa lebih makmur. Kesimpulan kita, masalah kita ini pendidikan. Ternyata ada 8 juta anak tidak bisa masuk sekolah SD, nggak mampu bayar. Akhirnya kita perjuangkan undang-undang wajib belajar. 3 tahun kemudian pemerintah setuju undang-undang wajib belajar. Sehingga 8 juta anak ini bisa sekolah. Sekolah ya. Wow. Kemudian kita simpulin bahwa bukan hanya pendidikan. Sistem otoriter ini, sistem KKN ini yang nggak bikin Indonesia maju. Saya tulis buku Putih Mahasiswa, di mana kita minta ganti dong ke sistem yang demokratis, jangan KKN lagi kalau Indonesia mau maju. Nah, buku itu tiba-tiba dilarang oleh Kejaksaan Agung, nggak boleh beredar sama orang-orang di stensil zaman itu. Zaman kamu nggak ngerti tuh stensilan. Sebarin seluruh Jawa, diterjemahkan oleh Profesor Ben Anderson dari Cornell. Nah, buku itu dilarang, akhirnya kita diadili, ditangkap. Saya masuk penjara sama teman-teman 1,5 tahun di Sukamiskin. Kayak gimana rasanya itu masuk penjara ya? Dan nggak bikin takut gitu? Kalau takut tentu ada takutnya. Ada takutnya? Jadi ada takut juga Bang Dan Erde, baru ada denger efek- nih aku nih. Ada efeknya juga. Oke. Ada. Ya kan, karena kan kita waktu itu kalau orang pernah di penjara, kalau duduk di restoran dia nggak berani di tengah-tengah, pasti mojok. Oh gitu. Oh ya? Nggak suka gelap, saya itu nggak suka gelap. Saya tidur aja saya buka semua tuh, supaya matahari masuk. Adalah apa namanya nih. Tapi Olga, hari ini kita ini multi krisis lah ya. Dan bisa keluar nggak kita dari krisis ini? Bisa dan harus. Ya. But nggak bisa dengan cara-cara yang udah Ada 2 sekarang. tahun ini gagal lah istilah saya. Sebentar Bang Rizal, Misalnya ada jawab juga nih. komentarnya juga. Mungkin kalau nggak bisa bacain ya. Ini maunya pidatonya meroket, hasilnya malah tekor. Nah, mengapa demikian katanya gitu. Karena kebijakan ekonominya terbalik. Nggak bisa dapat gambarnya juga ya. Kenapa jadi ada roket nih Bang? Iya. Kita kan jahilnya, ada jahilnya dah. Ya kan, pidatonya kan meroket. Bang, jahil. Dibalikin bacanya meroket, kebalik kan tekor. Tapi jahilnya ngomongnya seperti ini ya, kayak resikonya penjara gitu. Iya nggak takut tuh Bang. Udah selesai lah kita urusan kita. Iya. Maksudnya kalau apa-apa serahin aja sama Tuhan lah. Ada isu yang lagi hangat sekarang diperbincangkan ya Bang ya, yaitu pembatalan keberangkatan jamaah haji kita ke Tanah Suci. Saya tahu banget dan ikut prihatin kepada saudara-saudara yang pastinya banyak yang sudah menabung seumur hidup untuk berangkat ke Tanah Suci, untuk beribadah, harus gagal, harus batal gitu ya. Tapi yang menarik adalah Bang RR lantas mengkritik nih, mengkritik kasus ini dan bilang ada biaya-biaya yang pemerintah Indonesia belum bayar. Itu kan jadi pertanyaan banyak orang. Esensinya kan begini, memang soal COVID ini membatalkan banyak hal. Tapi kalau kamu ikut prosedur yang benar, buat Saudi Arabia mereka mau kamu disuntik sama Pfizer. Ya, suntik dong Ya. calon haji kita dengan Pfizer. Ya, Malaysia bisa kok. AstraZeneca juga diterima Nah, sebetulnya. AstraZeneca, yang mereka nggak terima Sinovac. Iya kan? Ya kita adain dong. Nah, yang kedua, memang pejabat sih bantah, aman kok duitnya. Ya kan? Pertanyaannya aman gimana? Karena kan banyak dibelikan sukuk dan surat utang negara. 90 Obligasi pemerintah triliun. maksudnya. Hah? Obligasi pemerintah. Ya, kelihatannya aman. Tapi budget pemerintah sendiri itu primary balance-nya negatif. Artinya untuk bayar bunga aja mesti ngutang. Tahun ini dia mesti bayar bunga 373 triliun. Dia mesti ngutang. Iya kan? That is not aman. Nah yang kedua, semua uang infrastruktur kan masuk ke BUMN karya-karya ini. Ya, mereka ruginya besar banget, utangnya banyak banget. Total utang BUMN karya 1.050 triliun. Rasio utang sama equity-nya sama modalnya 4 kali lebih. Kalau swasta tuh udah rontok kamu kalau begitu.
Ya, this is bukan investasi yang aman. Memang undang-undang mengatakan boleh investasi infrastruktur asal aman. Pertanyaannya ini nggak aman kok, nggak mampu bayar. Ya, nah bahaya karena haji itu kan orang nabung 5-10 tahun. Oke, waduh, masih banyak banget yang ingin kita tanyakan karena Bang RR ini kiprahnya udah lama banget dan sudah banyak membaktikan dirinya untuk negara. Nah, kita pengen tahu nih masa kecilnya kayak apa. Boleh ya nanya-nanya ya. Kirain langsung gede kalau Oh iya. Nah, pemirsa makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara.